warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk menaikkan PPN di Indonesia. Yang pada awalnya PPN di Indonesia itu sebesar 11% dan pada tahun 2025 pemerintah akan menetapkan PPN di Indonesia yaitu sebesar 12%. Kenaikan PPN ini menjadi polemik ataupun permasalahan di lingkungan masyarakat Indonesia. Ya, walaupun naiknya tidak begitu besar ya, hanya 1%. Akan tetapi ini akan berdampak pada semua kehidupan kita, semua produk yang ada di sekeliling kita ataupun di sekitar kita. Ya, memang undang-undang telah mengatur terkait naiknya PPN di Indonesia, yang dimana naiknya PPN ini itu dilakukan secara bertahap. Seharusnya naiknya PPN ini itu hanya dikenakan pada barang-barang mewah, barang-barang branded ataupun barang-barang yang dibeli dari luar negeri. PPN ini akan dikenakan pada semua jenis barang kecuali barang pokok ataupun bahan pokok, yang dimana bahan-bahan tersebut merupakan bahan kebutuhan sehari-hari kita. Ya, memang pada awalnya pemerintah ingin menyasar terkait barang-barang mewah ataupun barang-barang branded yang akan dikenakan PPN atau PPN-nya akan dinaikkan. Akan tetapi semuanya pasti akan menyebar kepada produk-produk ataupun barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia atau bisa dikatakan sebagai bahan pokok ataupun barang pokok. Kondisi ini membuat masyarakat Indonesia semakin cemas terkait kehidupan ke depannya, yang dimana hampir semua bahan ataupun pangan pastinya akan naik ke depannya. Kalau memang pemerintah menaikkan PPN ini sebagai langkah untuk mensiasati, yang dimana kebutuhan anggaran Indonesia itu semakin meningkat atau APBN itu mengalami defisit. Sebetulnya itu merupakan langkah yang salah, yaitu dengan menaikkan PPN. Masyarakat Indonesia itu banyak yang menilai pemerintah itu lebih enak ataupun lebih gampang untuk menarik uang dari rakyat miskinnya. Akan tetapi pemerintah itu tidak berani untuk menarik uang hasil korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Padahal pemerintah kan bisa saja untuk mensahkan rancangan undang-undang terkait perampasan aset. Ya, kalau kita kalkulasikan terkait berapa banyak uang yang sudah dikorupsi oleh para pejabat, ya itu tentu sudah no series ya, tentunya sudah banyak sekali. Yang terakhir kita lihat terkait kasusnya Harvey Moise, yaitu terkait korupsi timah yang sangat besar sekali, yang nilainya juga fantastis, yaitu 271 triliun. Apabila pemerintah mampu menjaga negara Indonesia ini dari tindak pidana korupsi, maka mungkin masyarakat Indonesia ini tidak perlu capek-capek untuk bekerja, untuk mencari uang sana-sini. Bahkan negara sendiri yang akan membiayai kehidupan masyarakatnya. Naiknya PPN menjadi 12% ini memicu protes dari kalangan masyarakat Indonesia, terutama pada mahasiswa, yang dimana mahasiswa di berbagai universitas itu melakukan demo ataupun protes kepada pemerintah. Mereka benar-benar menolak yang namanya kenaikan PPN atau pajak pertambahan nilai. Ya, tentu pemerintah ataupun Menteri Keuangan yang dijabat oleh Menteri Ibu Sri Mulyani sedang mengatur terkait jalannya PPN di Indonesia ini, yaitu terkait regulasinya maupun penerapan sistem pembayaran PPN ini. Ya, mungkin awal tahun 2025 ini dampaknya masih belum terasa bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi gelombang perekonomian kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya akan mengalami pasang surut. Nah, apabila perekonomian Indonesia ataupun masyarakat Indonesia itu benar-benar ada di bawah, kemudian ditambah lagi masyarakat Indonesia harus membayar PPN apabila mereka berbelanja di minimarket ataupun di tempat pusat perbelanjaan lainnya, maka hal tersebut bisa saja terjadi yang namanya deflasi ataupun penurunan pembelian barang oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kita akan melihat terkait ke depannya mengenai kondisi Indonesia, dampak dari pemerintah menaikkan kebijakan terkait PPN di Indonesia. Ya, mungkin di awal kita harus bisa berpikir positif terkait kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN ini. Ya, dengan dinaikannya PPN ini menjadi 12%, maka tidak ada lagi jalan-jalan yang bolong, tidak ada lagi desa-desa tertinggal, tidak ada lagi sekolah yang mahal, naiknya gaji buruh, serta dampak positif lainnya. Semoga uang pajak yang telah dibayarkan ke negara bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.